Halo, nama saya Israel Fasmaranda dengan NIM 322010007 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Machung. Di video kali ini saya akan membahas tentang 4 hal, yaitu motivation, culture of diversity, leadership, dan organization in pandemic. Saya akan menjelaskan hal-hal yang akan saya lakukan untuk membangkitkan motivasi masyarakat untuk memakai sabuk pengaman jika saya menjadi polisi bagian humas. Jika saya menjadi polisi bagian humas, hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengadakan penyuluhan. Di dalam penyuluhan ini akan dijelaskan manfaat sabuk pengaman, mengapa sabuk pengaman harus digunakan, dan hal-hal yang akan terjadi jika sabuk pengaman tidak digunakan. Dan untuk meyakinkan masyarakat, akan ditunjukkan gambar-gambar yang berhubungan dengan resiko tidak memakai sabuk pengaman, seperti gambar kecelakaan. Jika masih belum berhasil untuk memotivasi masyarakat, maka yang akan saya lakukan berikutnya adalah meminta kepolisian untuk melakukan operasi secara acak, baik tempat maupun waktu. Dengan hal ini, masyarakat akan waspada dan akan menggunakan sabuk pengaman. Halo, nama saya Israel Fasmaranda dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Machung dengan NIM 322010007. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang dua budaya di Rusia dan pengaruhnya terhadap diaspora dari negara tersebut. Untuk link artikel bisa dilihat di deskripsi video. Budaya yang pertama, tidak bersalaman atau berjabat tangan di depan pintu rumah saat berkunjung. Di negara lain, mungkin bersalaman atau berjabat tangan di depan pintu rumah saat berkunjung itu dianggap sebagai tindakan yang sopan. Namun, di Rusia hal ini dihindari. Karena di Rusia, kegiatan ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak biasa dan bisa menimbulkan perselisihan. Menurut saya, pengaruhnya terhadap diaspora dari negara tersebut tidaklah besar. Mereka hanya harus menahan diri untuk bersalaman dan berjabat tangan di depan pintu rumah. Dan lama-kelamaan hal ini akan menjadi kebiasaan dari mereka. Budaya yang kedua, sering minum alkohol. Tidak seperti berbagai negara lain, bagi orang Rusia, minum alkohol itu merupakan hal yang normal. Bahkan sudah menjadi kebiasaan atau budaya bagi mereka untuk meminum alkohol. Hal ini tentu saja mempunyai pengaruh terhadap diaspora yang ada di Rusia. Menurut saya, hal ini dapat mempengaruhi kebiasaan yang dimiliki oleh diaspora di negara tersebut. Ada kemungkinan mereka yang berasal dari negara yang tidak memiliki budaya minum alkohol akan terpancing untuk sering meminum alkohol dan membuat hal tersebut perlahan-lahan menjadi kebiasaan mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, nama saya Israel Fasmaranda dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Sistem Informasi Universitas Machung dengan NIM 322010007. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu pemimpin karismatik yang sudah tewas. Untuk artikel dan sumber video dapat dilihat di deskripsi video. Namanya John Fitzgerald Kennedy atau John F. Kennedy. Beliau adalah Presiden ke-35 Amerika Serikat yang lahir di Brooklyn, Massachusetts pada tanggal 29 Mei 1917 dan tewas ditembak pada tanggal 22 November 1963. Pada tahun 1946, John F. Kennedy mempersiapkan diri maju dalam pemilihan Kongres. Dengan didukung Partai Demokrat dan kekayaan ayahnya, dia memenangkan pilihan tersebut. Hingga pada 8 November 1960, dia mengalahkan Nixon dan menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-35. Presiden Amerika Serikat yang termuda kedua. Banyak keadaan genting yang diatasinya dengan sangat baik semasa ia menjadi presiden, seperti kegagalan invasi AS ke Kuba dan Teluk Babi, perlindungan hak-hak sipil, krisis misil Kuba, dan perang Vietnam. Hal ini membuatnya yang sebelumnya sudah disegani banyak orang menjadi lebih disegani lagi oleh
orang banyak, baik kawan maupun lawannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa John F. Kennedy merupakan orang yang optimis dan pintar, karena meskipun keadaannya genting, ia tetap bisa menghadapinya dan selalu mencari cara untuk menghadapinya. Hal ini menunjukkan bahwa beliau merupakan pemimpin karismatik karena daya tariknya yang amat besar yang membuatnya disegani oleh banyak orang. Menurut saya, John F. Kennedy termasuk salah satu pemimpin karismatik karena karakter-karakter beliau dan daya tarik beliau yang sangat besar. Hal ini dibuktikan pada saat beliau datang, orang-orang menyambutnya dengan sangat baik. Karismatiknya semakin terlihat saat beliau berpidato. Beliau tampak percaya diri dan daya tariknya semakin terlihat, membuat orang-orang mau mendengarkan pidatonya. Ada banyak juga pidato inspirasional yang membuat beliau semakin disegani. Berikut adalah 2 cuplikan video pidatonya. Space is open to us now, and our eagerness to share its meaning is not governed by the efforts of others. We go into space because whatever mankind must undertake, free men must fully share. I therefore ask the Congress, above and beyond the increases I have earlier requested for space activities, to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. We propose to accelerate the development of the appropriate lunar spacecraft. We propose to develop alternate liquid and solid fuel boosters, much larger than any now being developed, until certain which is superior. We propose additional funds for other engine development and for unmanned exploration, explorations which are particularly important for one purpose which this nation will never overlook: the survival of the man who first makes this daring flight. But in a very real sense, it will not be one man going to the moon. If we make this judgment affirmatively, it will be an entire nation, for all of us must work to put him there. Ladies and gentlemen, I will ask. ladies and gentlemen, I've received the following wire from Vice President Nixon. In that wire he says, Senator John F. Kennedy, Hyannisport, Massachusetts, I want to repeat through this wire the congratulations and best wishes I extended to you on television last night. I know that you will have the united support of all Americans as you lead the nation in the cause of peace and freedom during the next 4 years. In reply to the Vice President, I sent him the following wire. Vice President Nixon, Los Angeles, California. Your sincere good wishes are gratefully accepted. You are to be congratulated on a fine race. I know that the nation can continue to count on your unswerving loyalty in whatever effort you undertake, and that you and I can maintain our long-standing cordial relations in the years ahead. Sincerely, John Kennedy. I received also a wire from President Eisenhower which says, my congratulations to you for the victory you have just won at the polls. I will be sending you promptly a more comprehensive telegram suggesting certain measures that may commend themselves to you as you prepare to take over next January the responsibilities of the presidency. Signed, Dwight D. Eisenhower. And I have sent to President Eisenhower the following wire. I am grateful for your wire and good wishes. I look forward to working with you in the near future. The whole country is hopeful that your long experience in the service of your country can be drawn upon further in the years to come. With every good wish, signed, John Kennedy.
I guess we have one more statement. May I say, in addition to all citizens of this country, Democrats, Independents, Republicans, regardless of how they may have voted, that it is a satisfying moment to me, and I want to express my appreciation to all of them and to Mr. Nixon personally. I particularly want to thank all those who worked so long and so hard in this campaign on our behalf and who were generous to me in my visits throughout the country and who were generous enough to support me in the election on yesterday. To all Americans, I say that the next 4 years are going to be difficult and challenging years for us all. The election may have been a close one, but I think that there is general agreement by all of our citizens that a supreme national effort will be needed in the years ahead to move this country safely through the 1960s. I ask your help in this effort, and I can assure you that every degree of mind and spirit that I possess will be devoted to the long-range interests of the United States and to the cause of freedom around the world. So now my wife and I prepare for a new administration and for a new baby. Thank you. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Pandemi sangat berpengaruh kepada organisasi. Seperti pada saat ini terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan hampir semua atau bahkan semua organisasi untuk bekerja atau beroperasi secara online. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap organisasi yang merubah cara bekerja mereka dari offline ke online. Menurut saya, hal ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah seseorang dapat datang atau join ke pertemuan online dengan tepat waktu. Sedangkan jika pertemuan dilakukan secara offline, terkadang seseorang akan terlambat dikarenakan suatu hal seperti macet, kendaraan mogok, dan lain-lain. Kelebihan yang lainnya adalah orang biasanya akan jadi lebih percaya diri dalam mengungkapkan argumennya atau idenya. Hal ini dikarenakan tidak adanya kontak mata, sehingga memungkinkan orang yang sering gugup atau tidak percaya diri dalam berkomunikasi dengan orang lain secara langsung untuk mengungkapkan ide mereka. Ide mereka juga biasanya mereka susun terlebih dahulu dan mereka kirimkan ke suatu grup chat. Namun ada kekurangan dari berubahnya cara organisasi bekerja ini. Salah satunya adalah miskomunikasi yang lebih sering terjadi. Karena cara bekerja organisasi yang online, miskomunikasi akan lebih sering terjadi dibandingkan saat kerja secara offline. Hal ini dapat disebabkan karena bentuk komunikasi yang seringkali berupa teks, dan apa yang dimaksud oleh pemberi informasi tidak sepenuhnya dimengerti oleh penerima informasi. Mungkin gaya bahasanya yang berbeda, atau pengetahuan yang mereka miliki jauh berbeda. Kerugian yang lain adalah seseorang dapat kehilangan motivasi mereka untuk bekerja dalam organisasi tersebut lebih cepat dibandingkan saat offline. Sama seperti sekolah online, seseorang akan kehilangan motivasinya jika suasana tidak seperti yang mereka ekspektasikan. Banyak orang akan mendapatkan motivasi untuk bekerja jika mereka bekerja secara offline, karena suasana kerja secara offline tersebut. Namun, ada hal yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan motivasinya, seperti distraksi oleh hiburan lain, contohnya media sosial, game, dan lain-lain. Dan kekurangan yang lainnya, yaitu tentunya tagihan listrik yang lebih tinggi saat online. Saat organisasi memilih untuk bekerja secara online, anggota organisasi tersebut tentunya harus memiliki laptop atau PC di rumah mereka masing-masing. Untuk mempermudah pekerjaan mereka, dan pemakaiannya biasanya dilakukan untuk jangka yang lama.
Hal ini tentu saja akan membuat tagihan listrik di rumah mereka lebih tinggi dari biasanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.